Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Abdul Aziz dengan NIM 2407114621 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah mikroprosesor dengan dosen pengampu Bu Siti Nurjana STMT. Saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester dengan judul Sistem Pendingin Otomatis dengan Kontrol Suhu berbasis Arduino Uno. Langsung saja kepada simulasinya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan kode dari program yang saya buat. Yang pertama di sini ada include wire.h yang mana digunakan untuk menghubungkan Arduino ke perangkat I2C seperti LCD, sensor, dan sebagainya. Selanjutnya adalah include liquid crystal underscore I2C.h yang mana digunakan untuk mengontrol LCD 16x2 yang memakai modul I2C. Selanjutnya ada include dht.h yang mana digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Ketiga hal yang saya sebut sebelumnya adalah library dari kode yang saya gunakan. Selanjutnya di sini ada konfigurasi sensor dan aktuator. Define DHT pin 2. Ini maksudnya sensor DHT22 dihubungkan ke pin digital 2 Arduino. Selanjutnya ada define DHT type DHT22. Maksudnya adalah menentukan jenis sensor yang digunakan. Ini agar library tahu cara membaca datanya. Selanjutnya ada define LED 7. Maksudnya adalah LED indikator terhubung ke pin digital 7. Selanjutnya ada define port A0. Ini maksudnya adalah potensiometer dihubungkan ke pin analog A0. Selanjutnya di sini adalah ada stepper via A4988. Di sini ada define step underscore pin yang dimaksud untuk mengirim pulsa step ke A4988, yaitu driver dari motor stepper yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada define dir underscore 4 pin 4. Sini digunakan untuk mengatur arah putaran motor. Selanjutnya di sini ada define n underscore pin 8 yang dimaksud adalah untuk mengenable atau disable driver. Selanjutnya di sini ada ultrasonic sensor yang kita gunakan juga. Di sini ada define trick underscore pin 9. Trick underscore pin sendiri dimaksud pin untuk mengirim sinyal ultrasonic atau gelombang suara. Selanjutnya di sini ada define echo underscore pin 10. Echo underscore pin maksudnya adalah untuk menerima pantulan sinyal dari objek. Define obstruction underscore dis 10. Di sini maksudnya adalah jarak minimal 10 cm. Jika ada objek dalam jarak ini, sistem dianggap terhalang dan berhenti. Di sini ada inisialisasi objek sensor dan LCD, yang mana di sini DHT pin DHT type membuat objek DHT agar bisa memanggil fungsi DHT red temperature. Sini ada liquid crystal underscore I2C LCD 0x27 162 yang mana dimaksud membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran 16x2 baris. Di sini ada fungsi baca jarak ultrasonik, yang mana di sini ada fungsi menurunkan trik sebentar untuk reset dan menaikkan trik selama 10 mikrosecond untuk mengirim 8 gelombang ultrasonik dari sensor. Selanjutnya ada pulsa in yang digunakan untuk mengukur durasi sinyal high di pin echo. Semakin jauh objek, semakin lama pantulan kembali. Time out 30.000 mikrosecond atau 30 ms. Di sini juga ada durasi. Jika tidak ada pantulan, misalnya terlalu jauh, kembali ke 99. Jika ada pantulan, durasi dengan rumus jarak sama dengan waktu, karena kecepatan suara 300
amperes atau 29 mikrosecond per centimeter, dan bolak-balik dibagi 2. Selanjutnya di sini ada fungsi setup, yang mana di sini untuk mengatur pin Arduino menjadi output atau input sesuai fungsinya. Selanjutnya di sini ada digital write and underscore pin low untuk mengaktifkan driver A4988 dengan menarik pin N ke low. Selanjutnya di sini ada digunakan untuk memulai komunikasi dengan sensor DHT. Di sini ada LCD init. Di sini diinisialisasikan untuk menyalakan backlight. Nanti di sini juga ada tampilan tulisan pembukaan auto calling system selama 1,5 detik, lalu layar akan dibersihkan. Di sini ada fungsi loop atau pengulangan program utama. Di sini ada float temp sama dengan DHT.read temperature. Di sini digunakan untuk membaca suhu dari sensor DHT22 dalam derajat Celcius. Selanjutnya ada input value sama dengan analog read port in threshold map port value 0 1023 25 40. Di sini digunakan untuk membaca nilai potensiometer 0 sampai 1023. Gunakan fungsi map untuk mengubah menjadi suhu antara 25 derajat dan 45 derajat. Jadi posisi potensiometer menentukan suhu batas kapan kipas hidup. Selanjutnya di sini ada long distance read ultrasonic. Sini digunakan untuk memanggil fungsi sebelumnya untuk dapatkan jarak ultrasonik dalam sentimeter. Nah, di sini ada menampilkan data ke LCD. Nah, di sini baris 1 menampilkan suhu aktual. Misalnya temperatur 28,5 derajat Celcius. Baris kedua menampilkan suhu ambangnya. Misalnya TH sama dengan 30 derajat Celcius. Di sini ada pengecekan penghalang dari sensor ultrasonik. Jika ada objek lebih dekat dari 10 cm, maka LCD akan dimatikan dan tulisan blocked akan muncul di LCD. Nah, di sini ada cek suhu. Di sini ada logika kontrol pendinginan suhu, yang mana jika suhu lebih besar atau sama dengan ambangnya, maka LED akan dinyalakan sebagai indikator pendingin aktif. Tampilan tulisan fan on pada LCD juga akan ditampilkan. Set arah motor searah jarum jam high. Lalu di sini ada for in X sama dengan 0, X kurang dari 200, X plus plus. Digital write step pin high delay microsecond 1000. Digital write step underscore pin low delay microsecond 1000. Di sini digunakan untuk mengirim pulsa 200 pulsa step ke motor stepper. Tiap pulsa naik delay turun delay 1000 mikrosecond sama dengan 1 kHz. Mengontrol kecepatan putar motor stepper berputar dengan ganti kipas yang berputar. Selanjutnya di sini ada kondisi jika suhu normal. Jika suhu di bawah ambang, matikan LED dan kipas. Tampilan fan off, tunggu 0,5 detik. Selanjutnya di sini ada delay terakhir, beri jeda 0,5 detik sebelum loop berikutnya. Nah, di sini ada ringkasan alur kerja program. Sensor suhu DHT membaca suhu ruangan. Potensiometer atau mengatur batas suhu kapan kipas menyala. Sensor ultrasonik mengecek apakah ada objek menghalangi kipas. LCD 16x2 I2C menampilkan suhu aktual dan ambang serta status kipas. Jika suhu ambang
Jika suhu lebih besar daripada threshold dan tidak terhalang, LED menyala, stepper motor berputar, kipas on. Jika suhu kurang dari ambang, kipas off. Jika ada penghalang, sistem berhenti sementara untuk keamanan. Dan komponen-komponen yang digunakan ada Arduino, DHT22 sensor suhu, potentiometer, motor stepper, dan motor driver stepper A4988, sensor ultrasonic HCSR04, LCD 16x2 I2C, LED, dan resistor. Selanjutnya kita akan menjelaskan simulasi dari hasil program tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari program yang saya buat. Di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, sensor DHT22 untuk suhu, sensor ultrasonic HCSR08 untuk jarak, LCD I2C untuk menampilkan, motor stepper yang digunakan untuk kipas, LED untuk indikator on atau off, resistor, potentiometer, dan motor driver stepper A4988. Nah, di sini sensor DHT22 terhubung ke pin 2 digital Arduino untuk membaca suhu ruangan, dan sensor ultrasonic HCSR08 terhubung ke pin 9 trig dan 10 echo. Selanjutnya potentiometer dihubungkan ke pin analog A0 untuk berfungsi mengatur suhu ambang, dan LCD I2C terhubung ke pin SDA dan SCL A4 dan A5 pada Arduino Uno agar LCD dapat menampilkan suhu saat ini, suhu ambang, dan status kipas. Driver A4988 dikendalikan oleh 3 pin step, 4 dir, dan 8N. Driver ini menggerakkan motor stepper sebagai simulasi kipas pendingin. Selanjutnya LED dihubungkan ke pin digital A7 untuk sebagai indikator on off kipas tersebut. Mari kita langsung saja kepada simulasi dari program ini. Yang pertama, sini akan muncul auto cooling system dan temperatur 9,5 dan kondisi kipas mati. Jika kita menaikkan suhunya menjadi 35 derajat, kipas akan menyala karena telah melebihi batas threshold atau ambang yang dibatasi oleh potentiometer. Jika jarak kurang dari 10 cm ada penghalang, kipas akan langsung berhenti dan di LCD akan muncul tulisan blocked agar menghentikan laju dari kipas untuk menjaga keamanan. Jika jarak kembali normal, kipas akan kembali berputar dan indikator LED akan menyala kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengetahui saya banyak kurang dalam hal penyampaian. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.